Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Reda Aisyah dan saya akan membahas studi kasus IP versi 4 terhadap penggunaan IP Plus C untuk jaringan LAN di kantor perusahaan. Sebelum masuk ke studi kasusnya, kita akan membahas teori dasarnya, yang dimana teori dasar ini kita akan membahas versi dari IP address, class, akses, pembagian, serta karakteristik. Pertama, kita akan membahas IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Si IP address ini bisa digunakan jadi identifikasi perangkat tersebut. Jadinya si komputer ini bisa komunikasi satu sama lainnya. Si IP address ini dibagi menjadi dua versi, yaitu ada versi 4 dan versi 6. Versi 4 ini yang biasanya paling kita gunakan untuk umum ya. Di versi 4 kita bisa gunakan alamat 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian, masing-masingnya itu terdiri dari 8 bit. Contohnya seperti berikut. Di sini adalah contoh dari bentuk IP versi 4. Selanjutnya ada IP versi 6 yang dimana nih versinya itu lebih baru dan lebih aman dibanding versi 4. Si IP versi 6 ini ngegunain 128 bit yang dibagi menjadi 8 bagian, masing-masingnya itu 16 bit. Nah, contoh dari IP versi 6 adalah sebagai berikut. Perbedaan dari bentuknya sendiri ternyata sudah beda ya. Jika versi 4 itu dia cenderung lebih sedikit dibanding versi 6 yang itu sangat banyak. Selanjutnya di IP versi 4 akses. Nah, si IP address ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu private serta public. Private ini tuh IP private tuh di alamat yang tidak bisa diakses dari internet, yang biasanya itu digunakan untuk jaringan internal seperti jaringan rumah atau kantor. Ya. Jadi IP private tuh nggak bisa diakses sembarangan, nggak dibuka untuk umum. Selanjutnya ada IP publik. IP publik ini adalah alamat yang dapat diakses dari internet atau publik ya, bisa diakses ke semua orang. Dan IP address publik ini biasanya digunakan untuk perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, router, serta server. Selanjutnya IP versi 4 division atau pembagian terhadap IP versi 4. Si IP address ini dibagi menjadi dua jenis lagi. Ada static serta IP dynamic. IP static ini alamat yang diberikan secara tetap kepada perangkat dan tidak berubah-ubah. Yang mana IP static ini biasanya digunakan untuk perangkat yang selalu diakses dari internet seperti server. Setelah statik ada IP dynamic yang dimana alamatnya itu diberikan secara dinamis, berubah-ubah kepada perangkat. IP dynamic ini biasanya digunakan untuk perangkat yang nggak perlu dapat diakses dari internet seperti komputer pribadi yang dipakai personal. Selanjutnya ada IP 4 karakteristik. Nah, IP address memiliki karakteristik 22 bit yang dimana di dalamnya itu ada network ID, bagian dari alamat IP yang menunjukkan jaringan tempat perangkat berbeda. Nah, bisa dilihat di sini adalah network ID ya yang dari warna hijau. Ada IP address bentuk desimal. Selanjutnya, host ID adalah bagian dari alamat IP yang menunjukkan perangkat individu di dalam jaringan. Biasanya host ID ini bentuknya di belakang setelah network ID. Bisa dilihat di sini warnanya adalah ungu. Selanjutnya ada subnet mask yang membagi alamat menjadi bagian network ID dan host ID. Nah, bagian nomor 2 ini bisa dilihat bahwa subnet mask ini membagi
antara network ID yang dituliskan dengan 255.255.255, sedangkan host ID-nya itu adalah 0. Default gateway adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirim perangkat data ke jaringan lain di luar jaringan lokal. Selanjutnya ada IP versi 4 class. Nah, kelas alamat IP ini mengelompokkan alamat IP-nya berdasarkan jumlah oktet yang digunakan untuk jaringan dan host. IP versi 4 dibagi menjadi 5, itu kelas A, B, C, D, E, serta denied IP address. Yang dimana tuh penggunaannya tuh tergantung ya. Kalau IP versi 4 kelas A yang ini digunakan untuk jaringan yang sangat luas, yang B ini adalah menengah, yang C ini adalah kecil. Dan seterusnya ada denied IP address yang dimana tuh IP address yang nggak bisa diakses, yang dimana itu adalah komputer lokal itu sendiri. Selanjutnya ke dalam bentuk detail dari masing-masing kelas tersebut, yaitu kelas karakteristik, yang dimana di sini ada 3 kelas A, B, C, D. Untuk bit pertama A itu adalah 0, kelas B-nya itu adalah 10 bit pertamanya itu, yang kelas C itu adalah bit pertama 10. Nah, bisa dilihat bahwa kelas A ini memiliki jumlah IP yang sangat banyak hingga 16.777.214. Sedangkan yang B ini memiliki 65.534. Sedangkan C sampai 254. Nah, jadi dalam bentuk subnet kelasnya sendiri berbeda ya. Kalau kelas A ini network ID-nya ini hanya bagian oktet satunya saja, sedangkan yang B ini oktet 1 dan oktet 2 diisi oleh network ID, sedangkan yang C ini oktet 1, 2, dan 3 ini diisi oleh network ID-nya. Nah, untuk IP private kelas A ini bisa diisi dari belakang 03 ini sampai 255 ini, 255 dan 255, sehingga jumlah yang bisa dipakai itu 16 juta sekian. Untuk kelas B ini diisi dari IP 172.16.0.0 sampai dengan IP 172.31.255.255. Untuk kelas C ini dimulai dari IP 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Untuk IP publik dari masing-masing kelas ini tuh pengecualian dari untuk selain dari IP private ini. Jadi kalau ini rentangnya sampai dengan segini, maka selain dari jangkauan ini disebut IP publik, begitu. Begitu juga pula dengan kelas B dan C. Selanjutnya dari teori dasar ini kita bisa ngambil kesimpulan yang dimana IP address adalah komponen penting dalam jaringan komputer. IP address memungkinkan perangkat untuk saling komunikasi dan terhubung ke internet. Dan bentuk poin-poinnya, IP address dalam teori dasar ini bisa diambil dari beberapa sekian, yaitu IP address terdiri dari 2 versi, IP versi 4 dan versi 6, yang dimana versi 4 ini adalah yang paling umum digunakan, dan versi 6 adalah versi yang paling baru dan lebih maju dari versi 4, yaitu dari segi keamanannya. Dan IP address itu sendiri terdiri dari 4 bagian untuk IP versi 4 atau 8 bagian terhadap IP versi 6. Lalu IP address dapat dibagi menjadi alamat private dan alamat publik. Ya, mana alamat private itu hanya bisa dijangkau terbatas, sedangkan alamat publik itu bisa diakses oleh khalayak umum.
Selanjutnya IP address dapat dibagi menjadi statik dan dinamik. Yang dimana nih statik ini alamat yang sudah ditentukan dari awal ya, nggak bisa diubah. Terus dan selanjutnya alamat dinamik ini alamat yang secara dinamis yang berubah-ubah data. Selanjutnya kita memasuki studi kasus penggunaan IP address kelas C untuk jaringan LAN di kantor perusahaan. Dalam studi kasus ini ada sebuah kantor perusahaan dengan kegiatan operasional sehari-hari yang melibatkan aktivitas kantor dan penggunaan teknologi. Teknologi yang itu memiliki 200 komputer yang saling terhubung ke dalam jaringan lokal atau LAN. Jadi si kantor tersebut membutuhkan IP kelas C untuk menghubungkan komputer-komputernya ke jaringannya satu sama lain. Alasannya memilih IP kelas C karena si IP kelas C ini memiliki 24 bit untuk network ID dan 8 bit untuk host ID. Dengan demikian IP kelas C tersebut dapat menampung hingga 254 host per jaringan. Dan di mana kantor perusahaan tersebut memiliki 200 komputer, jadi masih sisa banyak. Si kelas C ini dapat menampung dari sekian banyaknya host tersebut. Dari alasan tersebut kita bisa tarik kesimpulan jadi bentuk hasil yang dimana hasilnya itu kita menentukan kebutuhan pengamatan. Itu kita menganalisa kebutuhan user itu berapa. Di sini kita mendapati 200 user. Selanjutnya kita mengetahui prefixnya berapa. Di sini kita melalui prefix 24 dengan subnet max-nya. Di mana subnet max-nya ini bisa nentuin network ID dengan host ID-nya juga. Untuk network ID-nya ini yang ditandai dengan 255, sedangkan host ID-nya ini adalah kosong. Selanjutnya kita menentukan IP address-nya, yaitu kelas serta jenisnya apa. Kelas yang kita dapati adalah kelas C dengan jenis jaringannya itu private. Dari itu kita bisa tentukan IP address-nya itu 192.168.0.0 dengan prefix 24. Yang kita tentukan untuk IP network-nya sebagai routernya 192.168.1.0. Nah, selanjutnya ada IP start dan IPN, yang dimana IP start dan IPN ini bisa digunakan untuk si usernya 200 komputer ini. Di mana IP startnya itu adalah 192.168.1.1 dan sampai ke IPN-nya itu adalah 192.168.1.254. Nah, jadi dimulainya itu dari 1 sampai hingga 254 IP yang bisa diakses. Selanjutnya IP broadcast, yang dimana IP broadcastnya ini adalah IP 192.168.1.255. Selanjutnya kita memasuki konversi binar dari IP yang didapati tersebut dalam bentuk desimal, kita konversi dalam bentuk binar, di mana caranya adalah sebagai berikut. Sini bisa dilihat hasil dari konversinya. Nah, di sini adalah caranya. Kita ambil contohnya itu dari network ID, yaitu IP-nya 192.168.1.0, yang dimana oktet satunya itu adalah 192. Dari 192 ini kita bagi terus hingga habis, dan kita tentuin ini dari masing-masing pembagiannya ini itu sisa berapa, sisa 1 apa habis. Nah, dari 192 ini kita bagi 2, 96, yang dimana sisanya itu adalah silan. Dari 96 ini kita bagi 2 lagi menjadi 48, yang sisa baginya itu adalah 0 juga. Terus 48 dibagi 2 yang hasilnya itu 24, yang sisanya itu adalah 0 juga. Terus 24 dibagi 2 yang hasilnya itu adalah 12, sisanya adalah 0. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6, yang mana sisanya itu adalah 0. 6 dibagi
2 itu hasilnya 3, yang mana sisanya itu adalah 0. 3 dibagi 2 ada hasilnya 1, dan sisanya itu adalah 1. Terus 1 dibagi 2 sama dengan 0, yaitu sisanya 1 juga. Bisa diambil kesimpulan yang kita dapati nilai 1, sisa satunya itu adalah bagian 3 dan 1 ini. Maka bisa dihitung 1, 1, 0, 0, 0. Nah, itu diambil dari bawah ini. Di sisa 1 ini, sisa 1, sisa 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dari offset 1 ini bisa ditentukan binarnya itu adalah 11, 00, 00, 0. Selanjutnya octet kedua 168. Nah, di 168 ini kita bagi 2 terus, yang dimana ntar sisanya itu nentuin itu angka 1 atau 0. Nah, di sini kita dapati hasil binar dari 168 itu adalah 10100000. Selanjutnya octet 3 yaitu 1. Nah, di mana 1 dibagi 2 itu adalah kosong dengan sisa 1, maka binarnya dimulai dari 000001. Jadinya octet 4 yang dibagi ke kosong, di mana octet 0 dibagi 2 itu adalah 0, dengan sisa bagi 2, 2 itu tidak masuk bilangan binar, maka masuki binarnya itu adalah 000000. Dari hasil masing-masing octet tersebut, kita gabungkan menjadi satu dengan 4 oktet ini yang dipisahkan dengan tanda titik. Nah, hasil binarnya adalah sebagai berikut: 11000000 dot 10101010 dot 000001 dot 000000. Untuk bagian start, end, dan broadcast itu caranya sama seperti ini. Dari studi kasus tersebut kita bisa ambil kesimpulan yang dimana IP kelas C ini cocok digunakan untuk jaringan berukuran kecil hingga menengah seperti jaringan LAN di kantor perusahaan berusaha. Hal ini karena IP kelas C tersebut memiliki 24 bit untuk network ID dan 8 bit untuk host ID. Dengan demikian IP kelas C dapat menampung hingga 244 host per jaringan. Dalam studi kasus tersebut, kantor perusahaan memiliki 200 komputer. Jadinya si IP kelas C ini bisa nampung kantor perusahaan tersebut, yang dimana aksesnya dimulai dari IP 192.168.1.1 hingga IP 192.168.1.254. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.